sebuah pengabdian rasa cita cengkeh terbaik. MS Crown, saat dedikasi tercurahkan pada kemasan, bayangkan kesempurnaan di dalamnya. Aroma teman sejati. MS Crown. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back dan ketemu lagi dengan Mamang Biang. Nah guys, di video kita kali ini luar biasa. Alhamdulillah setelah tadi kita dari Banjarnegara, lalu Purwokerto, dan akhirnya saya touchdown ataupun mendarat dengan mulus di tempatnya salah satu player yang menjadi jawara sejati atau bagian dari jawara sejati Liga Nasional kemarin di Lapak Badak Pucang, Banjarnegara putaran ke-11. Siapa lagi kalau bukan Baret Merah. Baret Merah itu adalah salah satu pemilik ataupun satu tim di mana Aduhai juga adalah salah satu playernya ya bos. Ya, sama-sama. Yang pasti ini menjadi silaturahmi perdana ya. Ya. Dulu saya mohon maaf nggak sempat kesini Pak Bos. Ya, nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah hari ini saya dikasih kesempatan, dikasih izin untuk bisa nge-review nih guys. Ini adalah prestasi daripada Baret Merah Aduhai yang memang secara informasinya sudah sangat juaranya itu udah sangat banyak ya Pak Bos. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tapi yang sebelum kita obok-obok, kita pengen kenalan dulu nih dengan Pak Bos. Siapa nih kalau boleh tahu? Nama saya, kalau saya Haji Budi. Haji Budi, alhamdulillah nih Pak Haji Budi luar biasa sudah kasih kesempatan untuk kita ngobrol dan silaturahmi ke markas besarnya di apa namanya itu Majenang. Majenangnya tepatnya di mana nih Bos? Sindang Sari. Sindang Sari. Ya. Oke Pak Bos. Sedikit tentang tim MJS, boleh dong diceritain awal terbentuknya atau mungkin dari sejak kapan sih Pak Bos sebetulnya main atau mulai cinta dengan yang namanya merpati? Kalau cinta merpati mah dari dulu di Wonosobo di Bebasan. Terus saya usaha di sinilah. Jadinya mulai tahun 2019 saya masuk dunia merpati di Majenang. Waktu dulu kan di Bebasan aja. Terus jadi awal mulanya malah dari Bebasan? Iya, di Bebasan dulu Bos. Terus dari Bebasan itu main juga atau memang seperti apa nih Pak Bos kalau boleh tahu? Main sih, cuman nitip ke teman, terus jogging sendiri juga pernah. Tapi kalau sekarang ya udah nggak sempet lah, biar teman semua. Karena jauh juga ya Pak Bos, kalau untuk memang sini. Untuk secara area mungkin Jawa Barat, Jawa Tengah itu mayoritas adalah pemain mejaan lah ya, atau lombanya lomba mejaan. Jadi untuk Wonosobo sekarang apakah masih ada burung atau memang sudah total ditinggalin seperti apa Bos? Masih ada 3. Masih ada 3. Nah, secara konsep dengan Bebasan, apa ada perbedaan kah atau seperti apa nih yang mungkin dirasain sama Pak Bos? Ya kalau buat Bebasan kan ibaratnya kalau burung kan kalau di meja itu memang harus burung teknik, bener burung tepat betina lah. Kalau di Bebasan kan yang penting kenceng, stabil, CC oke, masuk ya. Yang pasti kita juga tahu informasinya ketika misalkan Pak Bos sendiri juga dengan timnya di Wonosobo ya, tentunya di Wonosobo juga sekarang lagi mempersiapkan untuk gelaran Akbar ya. Ya, besok buat di Temanggung. Di Temanggung. Itu turun Bos? Alhamdulillah ikut turun 3 besok. Ikut turun 3, tapi nasional di sini nanti di Bandung tetap ikut bawa 5. Bawa 5 gas ya. Gas terus ini lagi semangatnya karena kita tahu tiap giringan MJS nggak pernah absen di jajaran podium ya. Alhamdulillah. Nah, Pak Bos sedikit banyaknya antara Bebasan juga dengan mejaan. Apakah ada mungkin crossingan yang dilakukan ataupun memang untuk mejaan memang khusus mejaan gitu atau seperti apa nih? Ya kalau crossingan itu cuma buat silangan, tapi ya disilang dari betina bebas ke meja, akhirnya ya gagal juga. Gagal juga. Apa nih yang mungkin yang menjadi kesulitan atau apa nih yang bikin mungkin ya CC-nya gitu Bos. Oh CC. Jadi yang sebetulnya kalau misalkan secara ternaknya sukses ya? Sukses, oke. Cuman CC-nya over atau kayak gimana nih Bos? Kadang kan kalau CC-nya over, nggak tepat betina kan juga resiko juga Bos. Iya, kita tahu cuman 80 cm ya kita patokan atau jangkauannya. Dan yang bikin khawatir atau riskan itu adalah pada saat latihan. Iya, latihannya gitu Latihannya Bos. kita semua satu jajar kan, dan mungkin berbeda dengan latihan yang memang posisinya latihan Bebasan tuh ada kayak bodyguardnya ya, kalau saya lihat ya di YouTube. Ada yang menjagain gitu. Ada yang jagain dan biar aman burungnya gitu Bos. Nggak kena kepala atau gitu ya, nggak kena badannya. Nah Pak Bos, sejauh yang Pak Bos rasakan untuk gelaran di mungkin selama 19 mungkin sekitar 4 tahun atau 5 tahun ini, apa nih yang mungkin menjadi penyemangat Pak Bos sendiri nih? Kalau penyemangat itu bagi saya terutama tuh dari dukungan istri Bos. Dari dukungan istri ya? Ini full support istri jadi ya? Izinnya luar biasa. Setiap mau kemana lomba ya udah istri yang nanyain ke joki. Nanyain ke joki.
gitu. Apa disuruh berangkat? Yuk berangkat, apa kayak gimana sebenarnya? Kalau itu mau berangkat kemana besok, gitu. Yang penting jokinya oke siap, langsung berangkat. Bos. Nah, yang jadi pertanyaan emang secara istrinya senang atau suka atau memang tahu tentang merpati atau seperti apa nih Pak Bos? Memang suka bos. Oh suka merpati. Suka merpati. Nah awal bikin sukanya apa? Apa pada saat sama Pak Bos? Atau memang dari sebelumnya udah senang? Kalau sebelumnya enggak, cuman dari yang penting dia milah apapun kegiatannya, yang penting benar, Positif didukung ya? Positif, oke. Suka ke lapang ikut atau hanya Ikut. mantau? Oh ikut ke lapang? Waktu ke Tasik, kemana ikut? Selalu ikut ya? Sering ikut lah. Doain juga ya pasti Besok ya? juga ke Bandung, insya Allah mau ikut juga. Ya sekalian, karena di Bandung juga dekat dengan beberapa tempat wisata ya. Ada Bandung Pakju, ada mungkin Insya Allah mau ikut berangkat Sabtu, Sabtunya mau jalan-jalan dulu, Jalan-jalan. Minggunya baru ke Lapak gitu. minggu ke lapang. Nah ada kalau misalkan apa sih yang misalkan dititipkan sama atau disarankan ataupun mungkin ditargetkan kah untuk timnya sendiri dari Pak Bos atau dari istri harus seperti apa nih ke anak-anak? Kalau istri sih yang penting itu aja lah bos. Yang penting kalau pingin ikut ya, ayo ikut aja. Ayo ikut aja ya. Jadi nggak pernah seperti apa ya? Enggak lah. Ini luar biasa loh. Ini jarang-jarang biasanya orang kalau misalkan yang kita tahu mungkin ya, walaupun tidak kebanyakan tapi minimal bisa dibilang 50%-nya pengen berangkat itu harus Podium gitu. ya harus satu podium, keduanya minimal sembunyi-sembunyi juga banyak buat. Jadi ya mungkin pengen dapat izin itu luar biasa. Apa sih mungkin yang awal-awalnya Pak Bos terapkan dengan obrolan dari tentang merpati ini? Karena kita tahu mayoritas di lapangan itu semuanya laki-laki dan mainnya tuh panas-panasan bos. Iya. Apa nih awalnya mungkin? Awalnya tuh waktu dulu lah, kan juga waktu muda salah pernah nakal juga bos gitu. Oh. Ya, alhamdulillah dari dukungan istri ini dan itu, alhamdulillah saya bisa seperti ini, bisa seperti sekarang ini ya dari dukungan istri, terus hobi saya pun didukung oleh istri. Amin, luar biasa nih guys. Jadi kita ini adalah sebuah pembuktian ya di balik support istri di jalan yang memang benar-benar di bawah dukungan dan support serta doa, akhirnya benar-benar main merpatinya lepas ya. Alhamdulillah. Dan didukung juga player-playernya Pak Bos pasti. Nih, ini adalah bukti Baret Merah 22 kali podium mungkin ya di lokalnya katanya Di lokalnya, informasinya. Lalu mungkin di nasionalnya baru kemarin apa sebelumnya pernah? Sebelumnya pernah sih 20 besar nih. 20 besar, cuman untuk tembus 3 besar ataupun 4 besar baru kali kemarin. Ini menjadi pemecah telur ya. Iya. Dan juga waktu aduhai juga waktu kemarin di Sidarja ke berapa Bos kalau boleh tahu? Ke 3 ring, ke 4 utama. Oh jadi 3 dan 4 ya Iya. kemarin posisinya, dan ini juga sebenarnya burung ring yang menjadi juara ketiga ya kemarin di gelaran kemarin. Nah untuk kedepannya nih apa nih yang mungkin dipersiapkan oleh Pak Bos dalam istilahnya target untuk mengarungi gelaran-gelaran Liga Nasional yang memang saat ini dengan Baret Merah ataupun aduhai sudah ada tabungan poin nih di klasemen. Kalau untuk kedepannya sih bagi istri ya suruh cari player lagi yang maksimal ya, yang jalurnya jalur buat nasionalan gitulah. Nah guys, marketing tunggu dulu ya. Apa nih yang menjadi kriteria khususnya untuk mungkin untuk Pak Bos sendiri? Kalau pengennya sih ya yang manuver stabil bos lah. Manuver stabil. Tapi sudah ada lah di bayangan ya, Pak Bos harus adalah kemana? 1-2. Satu dua ada ya. Nah ini yang menjadi, mudah-mudahan nanti bisik-bisik nih ke saya biar kita coba bantu ya sedikit oke, banyaknya. Mudah-mudahan nih dengan hadirnya MJS itu apa sih Bos kalau boleh tahu? Mekar Jaya Sayur bos. Mekar Jaya Sayur. Iya. Berarti secara kegiatannya di persayuran kah? Atau Sayur seperti semua apa? bos. Sayur semua. Nih jadi buat yang pengen, terutama bos-bos yang mungkin bergerak di bidang persayuran ya, boleh nih kenalan juga sama Pak Bosnya biar jongkoknya atau kiosnya diisi sama sayur-sayur yang nantinya dari Pak Bos. Nah luar biasa. Pak Bos sudah berdiri sejak berapa lama nih MJS secara untuk Lokalitas itu. Ya, untuk Kalau untuk nama MJS itu dari tahun 2013. 2013. Iya. Itu berarti langsung main lokal dulu. Dulu waktu itu saya masih di bebasan aja bos, di Wonosobo cuma nitip ke teman-teman aja. 2 burung, 3 burung saya nitip. Nah setelah itu 2019 saya kan begitu pindah rumah di sini 2018, terus 2019 ada lapak dekat. Oh iya di situ tadi situ, kelewat di situ yang di Kangkungan itu. Jadi
awalnya saya cuma beli burung pasar bos, mainan-mainan gitu Oke. lah, bos. Nah, Biar lepas kangen aja sama itu ya. merpati gitu. Oke. Tapi setelah itu kok jadi istri, kalau mau main merpati jangan nanggung-nanggung, sekalian beli aja. Wih, ini luar biasa loh. Ini luar biasa. Ketika misalkan mungkin ya sebagian untuk beli pun harus sembunyi-sembunyi ya. Ini malah udah beli yang bagus kalian atau seperti apa? Kalau sama joki udah mantau aja yang bagus. Joki yang dulu ya. Kalau ada yang bagus, oke, ambil aja nggak apa-apa. Nah, sejauh ini Pak Bosnya geber atau gimana nih? Saya jarang ngeber bos, yang berjoki. Paling saya ngebernya aduhai aja. Aduhai, tapi Iya. waktu di Sidoarjo memang aduhai ya Iya, yang digeber Pak Bos. Tapi kemarin memang aduhai dipercayakan ke joki. Nah, ke joki. Alhamdulillah kemarin waktu itu orderan lagi banyak banget bos. Oke, lagi sibuk kegiatan lah ya. Sibuk kegiatan yang ibaratnya ke Jakarta, ke Sumatera, ke mana lagi banyak orderan. Lagi Jadi banyak, nggak bisa betul. daripada nggak fokus, dagangannya nanti kacau, ya Betul. udah. Semua serahkan aja sama yang di Joki. atas. Ya, sama yang di atas dan joki. Karena memang tetap prioritas utamanya adalah Usahanya dulu, usaha bos. dulu ya, atau pekerjaan dulu, di mana Pak Bos ini luar biasa. Satu sistem yang memang diterapkan sangat luar biasa ketika player-playernya berjuang untuk hobi. Pak Bosnya juga tidak melepaskan yang namanya sebuah Iya. pekerjaannya. Itu Ini harus keren. wajib. Pantes istri dukungnya luar biasa karena memang stabilnya dapat bos. Istilahnya. Makanya kalau sekarang tuh kan istri pengennya kalau mau lanjut ke nasional ya cari player lagi aja. Cari player lagi. Tapi jangan kenceng-kenceng banyak marketing nanti yang dengar bos. Nah, Pak Bos sejauh ini mungkin dukungan istri udah dapat full secara supportnya luar biasa. Nah, apakah memang harus take over atau memang sudah mulai breeding kah atau misalkan seperti apa? Belum bos lah, nanti cari kalau ibaratnya ada yang rekomendasi burung itu oke, ya insya Allah lanjut. Insya Allah lanjut. Jadi sementara kita fokus dulu take over, tidak ternak dulu atau memang sudah Ya take mulai? over aja dulu lah. Take over dulu. Tapi untuk mungkin secara aduhai kita tahu aduhai sudah prestasinya luar Ya. biasa baik di lokal ataupun nasional. Lalu disusul ada baret merah kemarin sudah pecah telur Ya. dengan posisi atau urutan lebih lebih Ya. baik dari aduhai seperti itu satu posisi. Nah sudah mulai mungkin merencanakan atau mungkin mengumpulkan materi supaya dapat ternakan atau seperti apa nih Pak Bos? Kalau aduhai dulu kan saya anakin ya bos ya, udah keluar 3 lah bos. Udah keluar 3. Iya. Kalau yang satu itu alhamdulillah baru 2 giringan udah kelihatan. Udah kelihatan. Jadi udah mulai coba-coba Ya ternak coba ya. itu aja lah. Yang lain mah belum bos lah. Oke, tapi secara pengalaman mungkin dari dulu di Wonosobo atau dari dulu di bebasannya udah luar biasa nih Ya kayaknya Pak Bos. alhamdulillah dulu ya. Kalau di bebasan sih, kalau dari tim lah, Simang nitip aja bos ya. Nitip Belum aja berdiri ya? sendiri lah di sana soalnya jauh banget bos. Jauh banget ya, tapi mungkin kalau besok rencananya berarti di Bandung ya? Kalau nasional di Garuda Yaksa mah tetap ikut itu si burung. Burung Tapi tetap. kalau saya tetap ke Bandung. Ke Bandung ya, ini luar biasa. Kita tunggu nih, buat teman-teman yang penasaran dengan gimana caranya aduhai ngegeprek lawan-lawannya. Kita tahu nih untuk secara tracknya sendiri aduhai itu memang Lebih suka trek jauh. trek jauh ya. Kita tahu BTP memang secara karakter lapak itu memang agak ngebukit, tapi Iya. bukan berarti Jablay juga di situ tidak jalan. Tapi justru di situ adalah tantangan Iya. tersendiri buat Jablay. Kualitasnya seperti apa ketika ketemu dengan trek yang mungkin sedikit membukit atau menggunung ya Pak Bos. Ya alhamdulillah waktu di gunung malah itu yang waktu di Cilumuh juga ring juara 2 Kebagian ya. kebagian. Di lapak gunung paling itu. Di lapak gunung itu benar mutlak ya Mutlak untuk gunung, untuk Cilumuh ya. Nah, Majenang juga nanti bakal ada jadi pribumi nih Pak Bos. Iya. Mungkin persiapannya seperti apa nih untuk MJS sendiri ini? Insya Allah ya nanti tambah player lagi aja bos. Sama player lagi aja. Ini udah kodenya udah keras banget nih, luar biasa. Nah, yang pasti ini adalah prestasi daripada ada aduhai lalu ada baret merah yang memang kemarin ada ketiga di lapak Badak Pucang ya, Banjarnegara, dan ini menjadi sebetulnya impian daripada semua peserta yang hadir Pak Bos. Semuanya pengen bawa ini. Iya, Secara Bos. kalau beli sebenarnya bisa Bos, tapi ini nggak bisa dibeli. Tapi kan namanya prestasi dengan beli sendiri kan beda bos. Beda, betul. Rasanya lebih bangga gitu. Lebih bangga, kebahagiaannya lebih dapat, deg-degannya juga, Iya, adrenalinnya juga lebih luar biasa. Kemarin ke sana kan Bos? Hadir di sana? Itu enggak. Enggak, tapi nonton Nonton live terus bos. lewat live ya. Apa nih mungkin yang disarankan ataupun ditekankan ke tim? Apakah Baipon, kamu harus seperti apa? Enggak, atau saya nggak pernah nggak pernah nyuruh ini dan itulah.
saya pasrahin aja ke joki. Oh, memang seperti itu, Bos? Iya, Bos. Jadi nggak pernah mantau secara itu? Enggak lah, saya cuma lihat live, udah tinggal kalau joki bilang lanjut bos, oke siap. Oh, jadi Gitu nggak- aja. Jadi nggak pernah, oh yaudah lanjut atau gimana gitu ya? Enggak, yang penting kalau joki WA, bos alhamdulillah lanjut, alhamdulillah udah. Saya nggak WA lagi, biar fokus bos gitu. Biar fokus ya, Iya. ini luar biasa loh. Kepercayaannya penuh dikasih sama yang namanya joki ataupun kru yang berada di lapangan yang saat itu lagi berjuang. Nggak afdol dan penasaran juga, saya pengen kenalan langsung, pegang langsung kalau diizinkan, Ya, siap. pengen raba-raba. Mas, Nanti saya pengen keliling bos, Oke. boleh ya? Boleh, Sekalian boleh, kenalan sama player-player lain yang memang disiapkan oleh timnya MJS. Apa tadi itu? Mekar Jaya Sayur, Mekar Jaya Sayur asal Kota Majenang yang selalu menjadi wakil nih di setiap gelaran Liga Nasional, khususnya kemarin menjadi satu-satunya wakil yang untuk Majenang hadir di lapak dan mendapatkan podium. Luar biasa. Alhamdulillah sih pingin ikut terus lah kalau di nasional itu bos. Kita tunggu Pak Bos, harus ikut terus karena apa ya, yang namanya playernya udah mumpuni. Kedua, secara prestasinya udah pecah telur. Biasanya kalau udah pecah telur, trennya lagi positif, terus dikasih jalurnya ataupun. Semoga aja ada rezekinya yang ke-1 bos besok. Amin, amin. Pokoknya kita doain yang terbaik buat Iya. Pak Bos, dan jadi saya juga bisa sering kesini Pak Bos. Ya, siap. Amin. Oke, yang pasti kita langsung gas untuk obok-obok kupas tuntas markas besarnya dari MJS ataupun Mekar Jaya Sayur asal Kota Majenang, tim pemilik daripada kemarin juara 3 di lapak Badak Pucang, yaitu Baret Merah, dan juga ada Aduhai, salah satu player Jablay yang memang benar-benar mengunci ataupun benar-benar memberikan ancaman luar biasa untuk player-player ngebom tuh. Itu penjinak bom yang luar biasa. Pokoknya let's go. Nah, Pak Bos, mungkin sedikit sebelum kita untuk obok-obok ataupun kupas tuntas tentang Iya. playernya, kalau boleh cerita apa nih mungkin dari awal dapat Aduhai dan juga Baret Merah tuh seperti apa nih? Kalau dapat Aduhai itu dari teman bos. Mas ini atau di luar sana? Di Majenang aja. Oh, masih ya, Majenang. itu di lapak Kangguan juga, lapak situlah. Ah. Lapak di lokalan aja. Tapi waktu itu kan ditawar mahal nggak dapet. Oke. Pas burung itu sakit, terus saya beli. Gitu. Lagi sakit, Lagi Mas? sakit. Bener-bener dibelinya tuh pas lagi sakit? Lagi sakit. Terus yakin kalau ini burung bisa sembuh atau seperti apa nih Pak Bos? Yang yakin tuh jokinya yakin banget. Oh, yang jokinya. Heeh. Jadi Insya Allah bisa sembuh gitu. mau ngerawat lah ya. Dirawat sampai 3 bulan. Jadi secara penyembuhannya aja dari beli itu selama 3 bulan 3 itu bulan. sabar banget ya? Ya Pak itu Bos? alhamdulillah jokinya sabar banget. Tapi secara resikonya juga kalaupun misalkan nggak ketolong kan itu Ya. buang-buang banget Mas, kalau gitu bisa dibilang. Ya memang ambil risiko bos, gimana Ambil- lagi? Tapi memang karena posisinya lagi seneng banget lagi ya. seneng, Nah, kalau Baret Merah sendiri, Kalau Baret Merah awalnya mau beli pijikan di Mas Reja, Mas Reja Patroman. Banjar Patroman. Gitu. Oke, jadi Banjar sini ya, berarti asli sini. asli Secara sini. kalau misalkan indukannya boleh informasinya seperti apa nih? Kalau indukannya Baret Merah kurang paham bos. Kurang paham. Kalau Aduhai mungkin pernah Aduhai juga kurang paham juga. kurang paham, tapi setidaknya dengan Saya cuma tahu dari karakternya awalnya Aduhai itu suka lah bos lah. Burung masih muda, udah kelihatan gitu udah kan. kelihatannya. Tapi kalau misalkan berangkatnya dari bebasan biasanya nggak ke Jablay ya harusnya ya. Tapi lebih ke burung-burung losdor. Tapi ini malah ke Jablay ya Pak Bos. Nah minatnya karena udah tinggal di Majenang ya intinya fokus di meja bos. Pasti di mejaan ya. Tapi kalau bebas ya 1-2 burung masih ada buat Masih ada ikut ya. gitu aja bos. Dan ngeri-ngeri lombanya ya Pak Iya. Bos. Oke. Nah ini ada siapa nih Pak Bos kalau boleh tahu? Ini lagi giring Kalau juga ya. itu Saya izin megang boleh? siap-siap. Itu anak Aduhai. Oh ini anak Aduhai. Malah megang ya Pak Bos ya. Iya. Ini ringnya ring 2. Ring 26. Ring 26 loh. Ini ring 26. Untuk ring pendampingnya MJS. MJS. Berarti dia lahir di sini ya, lahir di sini. Aduhai ketemu siapa nih Pak Bos kalau boleh tahu? Itu ya betina. Betinanya? Yang ini awalnya dari siapa Ip ya? Itu yang tahu jokinya lah. Oh yang tahu jokinya ya. Tapi yang pastinya adalah anak Aduhai, warnanya warna megan, lalu untuk paruhnya warna hitam. Dia secara karakter udah mulai kelihatan seperti apa? Alhamdulillah kemarin kan ini baru 2 giringan ya bos. Baru 2 giringan. Alhamdulillah 2 giringan itu dari bendera 2 udah mau loncat. Udah mau loncat, tapi ini kayaknya lagi giring apa memang Giring posisinya? ngeket banget. Lagi ngeket banget ya. Ah. Nih guys, ini adalah anak Aduhai
salah satu burung regenerasi yang saat ini lagi dipersiapkan oleh tim MJS. Ini calon Jablay Galak juga nih. Secara dia ring 26 mungkin kita bakal lihat 27 dia lah, di siap. 2027 ya kurang lebih ya. Perlu berapa giringan biasanya Pak Bos untuk bisa? Kalau saya sih pinginnya ya sampai maksimal meja dulu bos lah, 8 giringan gitu bos, baru 8 saya giringan jauhin ya. Memang harus lebih sabar ya Pak Bos ya, secara ini warna Megan, tapi udah mungkin sekarang posisinya udah berapa meter mungkin? Sekarang ya kisaran dalam 100 meter bos lah. Dengan aduhai apa nih yang mungkin menjadi pembeda? Kalau ini sprintnya lebih kenceng, Sprintnya lebih kencang, sama cc-nya lebih ada. lebih ada. Ini bahaya nih guys. Secara badannya aja tadi megang empuk, tapi tulangannya gede-gede nih. Biasanya, Kalau badan bagi saya itu lebih empuk ini. ya lebih empuk ini ya. Tadi jauh. saya lebih megang. Jadi secara dia biasanya burung-burung yang memiliki karakter badan lebih empuk, apalagi burungnya sudah sering olahraga, istilahnya sering gerak. Dia memiliki ketahanan yang luar biasa. Biasanya lebih enak lah ya. Iya. Lebih kenceng juga. Nah, kalau ini yang coklat malah anak siapa nih Pak Bos? Itu anak barat merah bos. Ini lagi giring juga apa nggak Bos? Itu Baru baru makan. cedera bos. Waduh, cedera kenapa Bos? Nih, Kemarin itu lost control kakinya tuh, jadi waduh. Ini Pi kering 26 lahir di sini ya. Ini untuk ring pendampingnya, tapi sayang nih guys. Ini kita deketin ya. Nih, ini apa yang bikin? Ini terbangan berapa meter sampai kayak gini, itu Bos? terbang 50 meter bos. 50 meter udah Iya. kayak gini. Heeh. Ini Bos, ini harus ini terbilang cederanya cukup parah juga ini. Ini kayak gimana nih, Bos? Bisa Itu kena apa, bambu bos. bambu meja apa bambu apa nih? Bambu. Burung bener-bener burung CC kayaknya, karena lihat badannya udah gitu sarlung 50 meter. Ini udah kayak gini, terus cara apa nih mungkin yang posisinya? Waktu itu kan baru lop-lop depan meja lah. dipegangnya. Depan meja, terus udah giring 3 hari lah. Ditambah tapi cc-nya semakin jauh, semakin ada gitu bos. Makin kenceng ya? Waktu kalau buat latihan kan otomatis ramai orang bos lah gitu. Ya, ramai orang pasti, kalau apalagi lagi meja. itu lost control itu bos. Lost Pokoknya baru 1 giringan udah. Burung muda biasanya lebih ngotot ya. Oke. Ini baret merah ketemu siapa Pak Bos? Itu kalau itu ketemu sama cucu ninja Raja Besi bebasan bos. Oh, pantesan jadinya kebebasan ini nih. Yang biasanya ini yang bikin kan, karena berangkatnya dari bebasan, kita tahu mungkin burung-burung bebasan secara cc ataupun lossnya lebih ini ya, lebih Iya. kenceng ataupun lebih keras. Jadi kita tahu baret merah aja udah burung cc, ditemuin sama burung cc lagi plus tambah plus ya. Iya. Resikonya ini memang dibikin buat burung meja atau memang Pak Bos lagi bikin untuk bebasan nih Pak? Kalau saya niatnya memang buat meja, tapi yang kencang stabil gitu bos. Stabil yang kencang ya. Tapi udah ibaratnya ada anaknya 4, semua patah kaki bos. Semua patah kaki Dengan betina ini. dengan betina ini. Oh, ini betinanya malah ini Iya. yang dipakai geberan sekarang. Iya, Itu dijadiin indukan, dijadiin geberan Iya, juga. Apa nggak apa biasanya kalau katanya sih suka jadi telat nelor atau seperti apa? Alhamdulillah enggak bos. Alhamdulillah nggak ya? Iya, Karena biasanya kalau burung-burung indukan tuh kayaknya benar-benar dia fokus ya buat ngeluarin Induk telur, aja gitu. buat nginduk doang. Tapi ini dipakai geberan juga. Ngeber juga bos. Luar biasa guys. Saya mau izin ke baret merah boleh Siap. apa Bos? Ya bos. Ini masih giring nggak Bos? Udah Mulai ini ya? udah nelor bos. Oh, udah nelor ya? Nah guys, ini adalah baret merah sang Jawara 3 kemarin di lapak badak pucang. Bulunya lagi bulu full, bulu kerja ya. Warnanya warna coklat ataupun kelabu tua ya, agak tutung juga ya. Nih guys, mungkin teman-teman matanya mata jagung, lalu untuk paruhnya warna putih tulang tapi bawahnya warna hitam. Apa nih mungkin nih nama baret merah itu dari sananya apa memang Pak Bos yang bikin? Saya bikin sendiri. Apa nih mungkin cerita tentang baret merah ada apa nih? Awalnya dulu dikasih nama Red Bull, dapatnya di PB aja bos. Oh gitu. Awalnya selalu namanya podium. PB. Apa? Red Bull. Red Bull. Di PB podium 1, podium 2 gitu. Oke, podium 1, podium 2. Lomba lagi, saya rekomendasi sama joki, diganti nama aja ya. Siapa bos? Baret merah lah. Baret merah. Jadi Alhamdulillah. spontan aja lah ya. Spontan aja itu waktu di lapak. Nah, ini untuk ringnya ring 24. Ring 24, lalu untuk ring pendampingnya ada Red Bull. Red Bull. Red Bull
Red Bull apa nih? Reza. Red Bull Atio ya? Apa ya? Angka lah, AT 0 berapa gitu. Oke. Nah, ini adalah penampakan daripada Baret Merah yang kemarin memang harus puas di posisi ketiga karena dia kalahnya jebol ya kalau nggak salah kemarinnya. Sempat jebol juga. Nah, guys, ini burung enak banget nih. Ini teman-teman nanti kalau pengen lihat aksinya datang ke BTP Parongpong, insya Allah MJS hadir nih. Insya Allah bos lah, bawa 5. Bawa 5 ya. Iya. Yang 3-nya itu kejutan. Salah satunya mungkin sekarang lagi gitulah pokoknya ya. Nanti tunggu artikelnya aja udah, tunggu beritanya nih guys. Ini adalah Baret Merah, salah satu player yang kemarin menjadi pemecah telur untuk MJS tentunya di gelaran kemarin dengan posisi 3. Dan yang satunya adalah Aduhai bos ya. Aduhai adalah salah satu player yang memang diminati banyak tim dan sampai saat ini masih dipertahankan. Alhamdulillah yang ngejar banyak tapi belum dilepas bos. Belum dilepas. Apa nih yang bikin mungkin Pak Bos sedikit banyaknya harus mempertahankan Aduhai? Karena jujur aja istri nggak boleh. Istri nggak boleh ya? Nah, informasinya kalau nggak salah Aduhai itu adalah burung yang dikasih atau dipilihkan sama istri ya? Enggak, kalau Baret Merah itu yang minat banget istri. Oh, malah Baret Merah ya? Nah, ini kita nanti balik lagi ke sana. Nah, ini adalah Aduhai guys. Ini adalah Aduhai, matanya mata putih ya. Mata mawar bos. Mata mawar, mata air lah kalau misalkan kita bilang. Warnanya coklat, memang favoritnya ke warna gambir atau seperti apa? Apa kebetulan aja? Alhamdulillah dari dulu playernya banyak yang gambir bos. Kebanyakan player gambar ya. Oke, nah bulunya, tapi di sini memang Aduhai lagi bulu 5 ya Pak Bos ya? Bulu 5 sekarang bos. Bulu 5 sekarang posisinya lagi mungkin lagi Bentar mau lagi masuk istirahat. Sebelum istirahat mudah-mudahan bisa ngasih Kejutan kebahagiaan dulu ataupun kejutan. Karena mungkin ini agak panjang juga nih istirahatnya, secara bulunya udah kering banget ya Pak Bos. Memang bulu kering bos. Emang kerjanya bulu kering? Oke. Awalnya. Nah ini untuk matanya mata air, lalu untuk warnanya warna putih tulang. Ada apa? Ada yang namanya brenges lah ya. Nih ini untuk ringnya ring 23 dan untuk ring pendampingnya dia nggak pakai ya. Ini ring 23. Masih bisa ikut membaring juga nih. Nih guys, ini Jablay. Kita tunggu nih di lapak tinggi seperti apa nih nanti kinerjanya untuk Aduhai. Nama Aduhai itu dari mana Bos kalau boleh tahu? Nama Aduhai itu awalnya ya habis karaokean di rumah, terus itu si joki pengen oke lah kasih nama Aduhai aja gitu bos. Jadi memang dikasih namanya di sini ya Pak Bos? Di lapang tuh kan sore-sore habis pada karaokean di rumah bos itu. Terus waktu pas mau lomba dikasih nama Aduhai di hari Senin tuh bos. Terus dapat juara 1. Dapat juara langsung ya? Langsung. Oke, nih guys. Ini adalah tadi penasaran adalah ibu daripada anak Baret Merah yang kita tahu ini adalah sebetulnya indukan ya. Indukan bos itu. Ini indukan loh, indukan yang dipakai geberan. Yang tadi anaknya 4 semuanya cedera kaki semua. Ini berarti dari bebasan ya? Bebasan itu bos. Dari Cucu ninja apa namanya? Itu Raja Besi. Ninja Raja Besi. Nah, nanti mungkin teman-teman yang sering main di bebasan tahu lah gimana kinerja daripada Ninja Raja Besi. Dan ini adalah cucunya yang sekarang jadi pasangan daripada Baret Merah yang udah ngeluarin anaknya 4 dan semuanya selalu cedera kaki pada saat latihan. Nah, belum ada yang sempurna. Belum ada yang sempurna? Belum ada. Belum ada yang lolos alam ya? Belum. Tapi ini nggak bikin Pak Bos kapok apa? Enggak. Tetap dipakai ya? Tetap dipakai aja. Nah, ini kan ceritanya apa sih namanya tuh? Pilihan dari sang istri ataupun sang ibu negara awalnya seperti apa? Mungkin kenapa bisa sampai kekeh harus ini seneng nih sama ini? Awalnya kan joki yang dulu itu Mas Hakim. Nah, ngeliatin video ke saya. Terus memang dari dulu kan istri memang mendukung ya bos ya. Dulu waktu player kan player lokal-lokal semua lah bos lah, lokalan. Terus saya bilang ke istri, ini si joki ada burung seperti ini, rekomendasi. Oke siap. Ya kalau suka beli aja. Beli aja, langsung ACC ya? ACC langsung. Alhamdulillah setiap mau take over merpati, istri nggak pernah nolak bos. Nggak pernah nolak dan harus selalu tahu ya? Iya. Kalau saya mau apapun itu harus tahu sama istri. Tahu, ini luar biasa guys. Ketika hobi yang didukung penuh oleh sang pasangan atau sang istri itu hasilnya luar biasa dan ini dibuktikan dengan player-player yang ada di tim MJS. Nih
prestasinya ini cuman baru sebagian, kebanyakan udah pada di rumah ya, udah rusak juga. Yang pasti ini luar biasa Pak Bos, terima kasih atas waktunya nih. Ya, sama-sama. Udah dikasih kesempatan, udah dikasih izin untuk obok-obok markas besarnya MJS Majenang, dan tentunya selamat kami ucapkan untuk prestasinya Baret Merah di gelaran Liga Nasional kemarin di Lapak Badak Pucang Banjarnegara, menjadi bagian ketiga yang bisa dibilang ini menjadi tiap giringannya gantian terus antara Aduhai, Baret Merah. Mungkin nanti ada lagi siapa nih, kejutannya kita tunggu aja. Pasti Pak Bos sehat terus. Terima kasih udah ngizinin kita hadir di sini, dan salam silaturahmi juga. Sama-sama. Pokoknya mah doa terbaik, dan kita tunggu nih kehadiran daripada Aduhai, Baret Merah ataupun player lainnya, player-player MJS di gelaran Liga Nasional selanjutnya, baik di Bandung ataupun di kota-kota lain. Gas terus ya Bos. Siap, insya Allah gas terus. Gas terus. Pokoknya Yang penting joki sehat. Istri selalu mendukung, gas. Pak Bosnya sehat juga ya pastinya. Pokoknya mah ini luar biasa, obrolannya luar biasa. Ini ibaratnya ilmu semua nih yang dikasih obrolannya. Soalnya kalau saya hobi apapun, kalau ibaratnya istri nggak dukung ya saya mending nggak Bos. Mending enggak ya, walaupun itu seneng ya. Seneng pun saya nggak. Tapi kalau istri dukung, oke. Mau beli merpati sekian juta, ya namanya kita biarpun kita bisnis tanpa dukungan istri juga nggak mungkin bisa sukses Bos. Bisa sukses, betul. Saya setuju dan sepakat dengan itu. Dan yang pasti pokoknya kesuksesan itu ya satunya dari dukungan istri, doa istri juga Bos. Bagi saya gitu. Betul, memang seperti itu Pak Bos. Dukungan dan doa istri serta keluarga itu yang paling penting ketika kita berada di jalur yang memang hal yang kita senengin ya Pak Bos. Soalnya kalau seorang lelaki pegang uang banyak, otomatis jadi pengennya macam-macam Bos. Semacam aja ya kita ya Bos. Berarti sejalur kita benar-benar yang memang. Tapi kalau ibaratnya satu hobi, oke ya udahlah. Satu hobi. Memang kita sejalur satu hobi ya Bos. Ya seneng ya kan, seneng dengan hal-hal yang positif ya Pak Bos. Ya luar biasa pokoknya. Obrolannya luar biasa. Nanti kita tunggu nih kejutannya, karena memang rencananya ini ada rencana bakal dibangun istana-istananya nih buat Merpati. Nanti mudah-mudahan nanti kita bisa silaturahmi dengan Pak Bos di ya insya Allah sih ini besok mau dicor, mau dibikin apa tuh? Kandang ya? Kandang yang di atas. Wih luar biasa. Pokoknya kita nanti bakal pangling pas balik lagi Soalnya kesini. istrinya yang suruh, bukan saya yang minta, tapi istri yang suruh. Yang suruh ya? Wih luar biasa. Kandangnya sekarang besok dibikin di atas saja. Makin semangat, apalagi udah sering bawa podium nasional ya Pak Bos. Dari dulu pun memang semangat banget, apalagi sekarang ikut nasional jadi tambah semangat. Ikut nasional dan terus dikasih bonus dari nasionalnya ya. Ini luar biasa pokoknya mah. Kita tunggu nih gebrakan dan terobosan daripada tim MJS kedepannya, yang tentunya semangat lomba, semangat silaturahmi, semangat berbagi karena satu hobi kita bersaudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.